Kalau dalam kehidupan sekarang seseorang itu sudah belajar melepas, maka ketika dia meninggalkan kehidupan ini, dia tidak ada beban. Oleh sebab itu, Sang Buddha menunjukkan sering memberi meskipun sedikit akan membawa pada kebahagiaan. Jadi di dalam momen Xinjia ini, tahun baru, Bhikkhu Sangga yang termuliakan, para bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki untuk memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Satu keberkahan bagi kita di hari ini dengan nuansa yang berbeda, mengisi dan mengawali tahun baru Imlek dengan nilai-nilai kebajikan. Tentu Bante menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2577 tahun konsili. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita memiliki satu keberkahan yang mana setiap pergantian tahun kita memiliki satu harapan baik. Di dalam ajaran Sang Buddha, harapan baik ini adalah hal yang patut untuk diupayakan. Bukan hanya sebuah angan-angan, tetapi harapan baik ini bisa terwujud ketika kita melakukan suatu tindakan. Karena ciri dari ajaran Sang Buddha ini adalah ada sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi ada sesuatu yang perlu dilakukan, bukan sekedar kita memiliki aspirasi-aspirasi. Terkhusus di dalam tahun baru Imlek, tentu seperti warna. Warnanya pun juga warna yang terang. Ya, kalaupun tidak merah, warnanya adalah warna yang terang. Dan di dalam rangkaian Imlek itu, selain dengan identik warna merah, juga identik dengan hal-hal yang manis. Ya, ada kue keranjang, rasanya juga manis. Lapis legit, rasanya juga manis. Jeruknya pun juga manis juga. Jadi memang di dalam ciri khas pengharapan baik, selain terang, juga mengharapkan sebuah cita rasa yang manis. Cita rasa yang manis ini tidak lain adalah kebahagiaan. Di dalam Dhamma, kita bisa melihat ajaran beliau di dalam Tipitaka. Di dalam Tipitaka itu terbagi menjadi 3. Ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan juga Abhidhamma Pitaka. Terkhusus di dalam kelompok ajaran Sang Buddha, khotbah Dhamma, itu termuat di dalam Sutta Pitaka. Makanya kitab sucinya agama Buddha itu sebetulnya bukan hanya
satu buku yang Anda pegang sekarang, tetapi sangat banyak sekali. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, termasuk juga ada Khuddaka Nikaya. Dan di dalam Khuddaka Nikaya itu juga masih banyak lagi. Seperti Jataka, itu bukunya cukup tebal juga. Kemudian Udana, Itiwutaka, Sutta Nipata, termasuk juga yang sering kali kita baca dan populer adalah Dhammapada. Di dalam Dhammapada itu ada satu syair Dhammapada yang saya pikir ini adalah bagian dari petunjuk yang diberikan oleh Sang Buddha agar kehidupan kita bahagia. Tidak hanya sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Dan topik ini saya pikir bagus dan rasanya tambah manis. Ya, meskipun belum makan jeruk. Ya, nanti ibu bapak nanti dapat ya jeruk. Ya, meskipun belum mencoba cita rasanya, tapi kalau kita bisa merenungkan khotbah di dalam Dhammapada 224, jika ini direnungkan dan dipraktekkan, ini akan membawa cita rasa bahagia. Tidak hanya sekarang, tetapi juga yang akan datang. Jadi nanti ibu bapak ya selesai dari sini nanti bisa dicari Dhammapada 224. Di dalam syair Dhammapada 224 ini ada komentar. Komentar itu adalah yang menjadi riwayat dari syair Dhammapada itu. Apa yang menjadi riwayat dari syair Dhammapada itu? Tidak lain adalah berkenaan dengan pengalaman yang dilihat, yang didengar oleh Bhante Mahamoggallana. Bhante Mahamoggallana itu adalah siswa Sang Buddha yang terutama, namanya Agga Sawaka. Kalau kita lihat di altar di Pusdiklat ini ada dua. Ada siswa utama dua, yakni di sisi kanan, ya kalau ibu bapak ilustrasi rupang ini, sisi kanan ini adalah Bhante Sariputta. Bhante Sariputta itu adalah siswa Sang Buddha yang terunggul dalam hal kebijaksanaan. Sedangkan yang sisi kiri ini adalah pengingat tentang siswa Sang Buddha, dalam hal ini adalah Bhante Mahamoggallana. Siswa Sang Buddha yang terunggul dalam hal kemampuan di atas rata-rata manusia, yang dalam bahasa populer adalah sakti. Beliau ini punya pengalaman langsung melihat, mendengar tentang kondisi yang bahagia. Kalau Bhante Moggallana punya kemampuan, beliau bisa pergi menuju alam sugati bumi. Sugati bumi ini adalah alam bahagia. Makhluk-makhluk yang tinggal di alam sugati, jika gendernya laki-laki, sebutannya dewa. Kalau gendernya wanita, sebutannya dewi. Maka kadang-kadang di alam manusia ini juga ada yang buru-buru pengen menjadi penghuni surga. Kemudian memberi nama dewa dan dewi. Tidak ada salahnya juga sih. Ya, supaya bahagia. Karena memang dewa dan dewi itu adalah makhluk yang hidup khususnya di alam bahagia. Dari pengalaman Bhante Moggallana, pergi ke alam surga ketemu dengan dewa. Beliau mendengar dan melihat sendiri tentang kebahagiaan di alam dewa. Bukan katanya buku,
tetapi dari pengalaman langsung Bante Mahamoggallana. Memang benar, alam surga itu membahagiakan. Suatu ketika beliau berjumpa dengan sesosok dewa. Dewa itu artinya makhluk surga dengan gender pria. Ditanya, apa sebabnya engkau terlahir di alam yang bahagia seperti ini? Apa sebabnya? Dewa yang pertama ini menjawab, dulu saya tidak rajin berdana, juga tidak rajin mendengarkan ceramah dhamma. Tetapi saya punya kebiasaan yakni berbicara dengan benar. Jadi kebiasaan. Kebiasaannya itu adalah berbicara dengan benar. Berbicara dengan benar itu apa? Bicara yang bebas dari kebohongan, bebas dari fitnah. Ya, artinya pembicaraan itu tidak buat orang pada berantem, bukan provokator. Kemudian pembicaraannya juga tidak kasar, serta pembicaraannya tidak membual, omong kosong. Nah, karena dia punya kebiasaan berbicaranya itu benar, Anda bisa bayangkan? Kalau seseorang itu punya kebiasaan berbicara dengan benar, kira-kira kemana-mana dia banyak musuh atau tidak punya musuh? Ngomongnya dia bisa ngerem. Dia kira-kira banyak musuh atau sedikit musuh? Ya kalau ada yang tidak suka ya ada lah. Namanya juga netizen kan ya. Ya itu kan pasti ada ya. Ya. Tapi intinya dia sudah punya kebiasaan yakni pembicaraan baik. Karena ketika seseorang berbicara baik, dia tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Bayangkan kalau ibu bapak di masyarakat, di keluarga, omongannya menyenangkan, maka kehadirannya pun akan menjadi suasana yang membahagiakan. Ini dewa yang pertama ditanya, apa sebabnya engkau terlahir di alam bahagia? Singkat kata adalah punya kebiasaan berbicara dengan benar. Jadi ibu bapak ini yang pertama. Kemudian beliau ketemu dewa lagi. Yang kedua ditanya, apa sebabnya engkau terlahir di alam bahagia seperti ini? Dengan cahaya yang elok, dengan tinggal di alam surga yang penuh dengan kemewahan. Dewa yang kedua menjawab. Ya, dewa yang kedua ini wanita. Apa sebutannya? Dewi. Dia cerita, dulu saya juga manusia. Dulu saya itu jadi asisten rumah tangga. Apa sebutannya? Ya, asisten rumah tangga. Mungkin ya dulu-dulu menyebut dengan sebutan pembantu. Dia punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah meskipun majikannya marah, meskipun majikannya membuat dirinya jengkel, dia tidak terbawa suasana. Artinya dia punya habit yakni mampu menahan diri dari kemarahan. Jadi kalau ibu bapak tidak gampang marah-marah, kebiasaannya kalau tidak gampang marah-marah. Kalau tidak gampang marah-marah biasanya apa Bante? Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi penuh pengharapan rasa bahagia daripada kebencian. Sebagai akibat dari kebiasaan menahan diri dari kemarahan, pahalanya lahir kembali di alam surga. Ini yang kedua, ketemu dewa lagi. Yang ketiga, dewa yang ketiga ditanya oleh Bante Mahamoggallana, apa sebabnya engkau terlahir di alam bahagia seperti ini?
Dewa yang ketiga menjawab, dulu saya sering memberi meskipun sedikit. Jadi kebiasaannya. Ya seperti ibu bapak, kebiasaan lampu merah. Ya enggak apa-apa, 500 perak ya enggak apa-apa. Karena akan membuat habit. Karena kebajikan itu selain adalah hal yang baik, kebajikan dari berdana itu melepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kalau orang itu gemar memberi, meskipun sedikit, sering, maka suasana hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dan otomatis kalau orang itu sering berbagi, dia tidak melekat. Jadi ia bisa lahir di alam dewa. Dan ini juga identik dengan Xinjia juga. Identik dengan Xinjia juga. Urusan yang ketiga, sering memberi meskipun sedikit, bagi-bagi. Ya, kasih kertas merah dan isinya ya. Yang menerima juga bahagia. Ya. Yang memberi, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Ya. Supaya apa Bante? Ini adalah kondisi yang baik. Yang dalam bahasa Pali, ini akan membawa pada kebahagiaan. Maka di dalam syair Dhammapada itu, Bante Moggallana menghadap Sang Buddha. Bante, tadi saya mengalami pengalaman langsung bertemu dengan banyak dewa. Dewa yang satu bercerita seperti ini, dewa yang kedua cerita yang seperti ini, dewa yang ketiga cerita seperti ini. Yang pertama cerita tentang manfaat berbicara benar, yang kedua berbicara tentang manfaat menahan diri dari kemarahan, dan yang ketiga adalah manfaat dari sering memberi. Apa mungkin Bante? Apa jawab Sang Buddha? Anakku. Ya, kalau Sang Buddha memanggil siswanya, kalau bukan menggunakan sebutan langsung, ya akan menyebut dengan sebutan anakku. Anakku, seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, mestinya engkau tidak perlu ragu lagi. Orang yang berkata benar, menahan diri dari kemarahan, sering memberi meskipun sedikit, dengan melakukan 3 hal ini akan menghantarkan seseorang menuju alam dewa. Sacang banenak kuceya, daja pasming piyacito, etehi tihi tanehi, gace dewanak santike. Etehi tihi tanehi, dengan melakukan 3 hal ini. Etehi tihi tanehi. Gace dewanak santike. Gace itu pergi. Dewana itu artinya alam dewa. Santike itu dekat. Jadi kalau Anda mengharapkan ingin dekat dengan alam bahagia, lakukan 3 hal ini. Jadi ini tidak hanya mengacu nanti. 3 hal ini jika dilakukan tidak hanya mengkondisikan nanti, tetapi bisa dirasakan sekarang. Diri sendiri bahagia, orang di sekitar kita juga bahagia. Kalau Anda berbicara benar, diri sendiri bahagia, orang lain di sekitar kita bahagia. Dia bertemu dengan kita, dia tidak takut. Kenapa? Karena omongannya tidak membuat sebuah masalah. Makanya pesan Dhamma untuk poin yang pertama ini, Ibu Bapak, namanya ajaran Sang Buddha ini kan adalah tindakan. Jadi supaya kita bahagia, dibiasakan ya. Sebelum berbicara, mikir dulu. Mikir dulu sebelum berbicara atau berbicara dulu baru mikir. Yang jadi sebuah masalah di dalam komunikasi, dalam hidup berinteraksi sosial yang seringkali timbul penyesalan adalah ngomong dulu baru mikir. Kalau yang diomongkan adalah bagus tidak masalah.
Tapi kalau yang dibicarakan tidak bagus, akan menjadi masalah. Aduh Bante, salah ngomong saya. Mestinya saya tidak boleh ngomong sama dia loh. Saya tahu dianya begitu sih, tapi sebetulnya saya tidak boleh ngomong begitu loh. Makanya ketika kita berbicara, hendaknya kita mikir dulu. Maka di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 disebutkan tentang waci sutta. Bagaimana bicara yang benar. 1, kalau kita mau berbicara benar, landasannya adalah sebelum berbicara tahu waktunya dulu. Kira-kira ini waktunya tepat enggak ya? Jadi kalau temennya lagi makan dodol, biarlah dia makan dulu. Jangan ditanya dulu, nanti keselak. Ya, jadi ketika kita berbicara mesti pertimbangannya waktunya dilihat dulu. Setelah waktu, yang kedua adalah benar tidak. Kira-kira bahan yang akan saya bicarakan benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa. Kemudian yang keempat, disampaikan dengan bahasa yang menyenangkan. Dan yang kelima, berbicaranya dilandasi dengan pikiran cinta kasih. Nah, ini adalah ajaran Sang Buddha supaya kita bahagia. Terkhusus kita hidup bersosial. Karena yang terdepan selain tindakan adalah ucapan. Jadi pahalanya kalau kita ngomongnya menyenangkan, di sini juga bahagia, nanti pun juga bahagia. Ini yang menjadi kondisi. Ya, jadi alam dewa itu tidak hanya mengacu nanti. Alam dewa itu artinya makhluk bercahaya. Makhluk yang memiliki keluhuran. Kita pun tidak usah nunggu nanti. Sekarang pun juga jadi manusia yang luhur, manusia yang bijaksana, termasuk juga manusia yang bahagia. Kalau kita bisa menjaga ucapan benar. Ya, sacang bane. Bane itu seperti banamase kalau kita baca. Handamayang budanusate, handamayang tisarana gamana patang banamase ya. Kata bana artinya berbicara, saca berbenar. Ya, sacang bane, berbicara dengan benar. Kemudian yang kedua adalah nak kujea. Nak itu artinya tidak, kuje artinya marah. Ya. Jadi yang kedua ini nasihatnya adalah jangan punya kebiasaan marah-marah. Kadang-kadang kita tidak marah sama orang loh. Marah sama siapa Bante? Bukan juga sama tembok. Kita kadang-kadang marah dengan diri sendiri. Tidak ada kepuasan dengan diri sendiri, merasa dirinya tidak beruntung. Kadang-kadang marah. Dan ini tidak membawa manfaat, tidak membawa kebahagiaan. Namanya orang hidup pasti ada lebih dan kurang. Dan kalaupun ada kekurangan, sebisa mungkin tidak punya kebiasaan nak kucea, tidak punya kebiasaan marah-marah. Terus gimana Bante caranya supaya tidak marah? Jengkel. Kan saya udah merasa Bante, kalau marah itu terasa Bante. Stop. Stop itu artinya berhenti. Jadi kalau sedang marah, ibu bapak lebih baik berhenti, diam. Berhenti. Jangan arahkan pikirannya kemana-mana, berhenti dulu. Pekerjaannya dihentikan. Namanya stop, berhenti. Ya, di dalam teori mindfulness, itu diperkenalkan cara untuk mereduksi kemarahan dengan teori stop. STOP. S yang pertama stop. Berhenti. Jadi kalau sedang marah, jengkel, lebih baik berhenti. Ya. S, berhenti, stop. Jadi kalau marah, jengkel, berhenti. Jangan, berhenti. Direm semua, tangannya direm, ucapannya juga direm, pikirannya juga direm. Terus bagaimana ngeremnya Bante? Setelah S, T. Kan stop tuh. S, T, O, P. S, berhenti, stop. T, take a breath, ambil nafas. Jadi kalau sudah berhenti,
Jangan lupa bernapas. Nanti marahnya hilang beneran tuh. Ya. Ambil napas. Jadi kalau kita berhenti, ambil napas. Sedikit atau banyak Bante? Mumpung gratis, ambillah napas sebanyak-banyaknya. Tarik yang dalam, dalam-dalamnya. Supaya apa? Dalam teori ya, fisiologis, kalau seseorang menarik napas sedalam-dalamnya, maka oksigen masuk ke otak jadi banyak. Ya, jadi banyak. Makanya kalau ibu bapak jengkel dengan diri sendiri, aduh ini kurang, ini apa, banyak problem. Duduk diam. Ambil napas sebanyak-banyaknya. Mumpung napasnya gratis. Ya, mumpung napasnya gratis. Napas itu mahal. Kalau enggak percaya, seberang itu ada Eka. Itu mahal. Jadi mumpung kita punya kesempatan, ambil napas sebanyak-banyak. Nah, setelah ambil napas sebanyak-banyaknya, berapa banyak Bante? Saya sarankan 3 saja. Karena kalau 4 enggak bagus. 4 enggak bagus, 3 saja. Tarik napas dalam, hembuskan. Kalau sudah selesai, STO. Observe. Amati pikiran, perasaan, dan tubuh jasmaninya. Ini dalam teori mindfulness. STO. Jadi yang suka kebiasaannya marah-marah, stop. Duduk diam, ambil napas, amati tubuhnya. Rasakan perasaannya, tenangkan pikirannya. Ya. Barulah yang keempat yaitu P. Praktis. Lakukanlah hidup Anda dengan berkesadaran. Kan sudah sadar tuh. Sudah mengamati tubuhnya di sini, perasaannya sudah damai, akhirnya bisa hidup berkesadaran. Jadi marah enggak kalau berkesadaran? Enggak jadi. Karena biasanya orang marah itu oksigennya sedikit. Tahu kalau oksigen sedikit apa sebutannya? Kekurangan oksigen jadinya apa? Pingsan. Makanya orang yang marah itu sebetulnya dia setengah pingsan. Belum pingsan beneran tuh. Makanya kadang-kadang temannya, tenang ya, tenang ya, tenang ya, tenang ya. Jadi ini adalah praktek ya. Bagaimana supaya kita tidak marah. Apa pahalanya Bante? Kita bahagia. Dan yang jelas ini juga baik untuk kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan pikiran kita. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, latihan STOP. Gampang kan? Makanya Anda kalau parkir nih, ya, tugasnya tukang parkir cuma bilang apa? Terus, setelah stop. Bayangkan kalau terus, tukang parkirnya enggak bilang stop, kira-kira keluarnya bayar parkir tidak cukup loh. Anda kasih tukang parkir mungkin 5.000. Tapi kalau terjentur, tek, asuransi sekarang minimal berapa Bu? 300. Hasil survei. Kayaknya 300 bukan kalau belum naik ya. Ya. Tapi kenapa tidak jadi problem? Karena supirnya sudah berhenti. Dan ini menjadi pengingat kepada kita semua. Jangan punya kebiasaan marah-marah. Ya, jadilah yang manis. Ya, yang manis. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah sering memberi meskipun sedikit. Jadi tidak usah nunggu kaya. Masalahnya kaya itu kadang-kadang kekuatan karma baik masa lampau. Ya, ada yang berjuang semoga kaya, enggak kaya-kaya. Kenapa? Karma lampaunya kurang mendukung. Jadi kalau punya keterangan Bante saya berdana itu nunggu nanti Bante ya kalau sudah kaya. Masalahnya saya enggak yakin loh. Kalau kita semua ini punya benih-benih kekuatan karma lampau, kita adalah orang kaya. Makanya sebelum menunggu kaya, ada kesempatan berbagi, berbagilah. Mungkin nastar. Kalau kita belum ikhlas ngasih orang setoples, ya kita bisa kasih
Cicip-cicip sepotong. Nih Cik, ini nastar nanas nih. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Tapi kalau Anda melekat sulit berbagi nastar, penyakit loh. Kemana-mana dibegangin, penyakit tuh. Dan Anda enggak akan bahagia. Anda enggak akan bahagia. Jadi momen-momen ini awal tahun, sebisa mungkin tidak usah menunggu. Ada sedikit yang bisa kata bagi-bagilah. Kepada siapa Bante? Orang terdekat dari kita. Kalau masih tinggal bersama orang tua, berbagilah dengan orang tua. Kalau masih ikut tinggal sama mertua, berbagilah sama mertua juga. Kalau mungkin dalam keluarga itu masih tinggal dengan kerabat yang lain, berbagilah. Intinya berbagi ini selain membawa kebahagiaan di masa sekarang, ini juga pengkondisi untuk yang akan datang. Kalau dalam kehidupan sekarang seseorang itu sudah belajar melepas, maka ketika dia meninggalkan kehidupan ini, dia tidak ada beban. Oleh sebab itu, Sang Buddha menunjukkan sering memberi meskipun sedikit akan membawa pada kebahagiaan. Jadi di dalam momen Xinjia ini, tahun baru yang identik dengan cerah, identik dengan bahagia. Ini tidak lain adalah bagian dari praktek ajaran Sang Buddha. Seseorang bisa berkata benar kalau orang itu menjalankan sila. Sila itu membuat kehidupan manis. Ya. Kemudian praktek menahan diri dari kemarahan ini adalah praktek dari pengembangan batin, bawana. Orang yang batinnya berkembang, dia mampu memotong kemarahan. Dan ini juga bagian praktek yang ketiga, dana. Ini sebetulnya adalah rangkaian dari dana, sila, bawana. Seseorang yang mengembangkan dana, sila, dan bawana disebutkan ini akan membawa pada kebahagiaan. Memang untuk syair ini dimulai dari sila, kemudian bawana, dan akhirnya ditutup dengan berdana. Jadi ini yang menjadi renungan ya tahun baru. Ya nanti dibiasakan ya selama melewati ya tahun baru ini, selama 1 tahun ke depan. Ya, kok bukan selamanya Bante? Enggak, nanti tahun berikutnya juga diulang lagi masalahnya. Ya, jadi selama 1 tahun ke depan kita isi dengan 3 hal ini. Semoga saya bisa berbicara benar. Semoga saya bisa menahan diri dari kemarahan. Dan semoga saya pun juga punya kebiasaan berbagi meskipun sedikit. Dan ini bisa menjadi bahan untuk apa? Tahun Xinjia membawa pada kebahagiaan. Dan apa yang menjadi pengharapan seseorang tidak lepas dari 3 kekuatan ini. Dana, sila, dan bawana. Inilah pesan Dhamma di pagi hari ini. Tidak panjang karena sebentar lagi bagi-bagi jeruk soalnya. Jadi sebagai satu ya renunganlah supaya ada 3 poin yang bisa kita ingat. Berbicara benar, memiliki kesabaran, menahan diri dari kemarahan, dan sering memberi meskipun sedikit. Gampang kan ingatnya kan? Ya, Dhammapada 224. Ya, selamat tahun baru. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Semoga kita senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan berusia panjang. Sehingga kita punya kesempatan untuk kembali banyak berbuat baik, hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.